Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang daur hidup makhluk hidup yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang daur hidup makhluk hidup yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nanti kalian lihat, kalian cermati, dan kalian hafalkan nama-nama hewannya, sehingga nanti kalian bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, langsung saja. Contoh hewan yang pertama yaitu kecoa. Nah, ini adalah daur hidup kecoa ya. Kita lihat sekarang. Nah, di sini ada telur. Kemudian telur berubah menjadi nimfa. Nimfa menjadi kecoa dewasa. Jadi, yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna itu antara induknya dengan setelah menetas dari telur itu tidak jauh berbeda bentuknya. Nah, ini tidak sempurna karena setelah menetas dari telur ini bentuknya tidak jauh berbeda dengan induknya, seperti ini sama ya. Nah, ini yang dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Telur, nimfa, kecoa. Ya, jelas ya anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Ya, contoh yang kedua yaitu gambar apa ini? Gambar capung ya. Yang kedua yaitu capung. Kita lihat daur hidupnya dari telur, kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa kemudian menjadi imago. Nah ini. Walaupun ini tidak punya sayap, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda karena cuma ini belum punya sayap, sedangkan imago ini sudah tumbuh sayapnya. Tapi secara fisik itu sama ya, sehingga capung termasuk memiliki proses daur hidup metamorfosis tidak sempurna ya. Telur, kemudian nimfa, kemudian imago atau capung dewasa. Kalau dalam ujian biasanya ditambahi telur, nimfa, capung kecil, capung dewasa, seperti itu, atau telur, nimfa, capung kecil, imago, begitu ya. Oke, paham ya anak-anak? Contoh yang ketiga yaitu belalang ya. Kita lihat anak-anak, dari telur kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa berubah menjadi belalang ya. Kemudian telur lagi. Nah, ini antara hewan setelah menetas ini dengan induknya itu tidak jauh berbeda. Ya, ini yang dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Telur kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi imago atau belalang. Selanjutnya yaitu contoh yang keempat yaitu jangkrik. Kita lihat dari telur menetas menjadi nimfa, nimfa kemudian berubah menjadi imago atau jangkrik dewasa. Nah, ini dari setelah menetas dengan induknya itu tidak jauh berbeda. Nah, ini yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya contoh yang kelima yaitu rayap ya. Kita lihat prosesnya daur hidup rayap dari telur menetas menjadi nimfa. Ini sangat kecil sekali. Nah, nimfanya rayap ini jangan bingung ya, nih telur, nimfa, kemudian imago. Nah, ini imago. Nah, tapi ini mengalami perjalanan ya. Jadi prosesnya panjang sekali. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa ini masih kecil,
dibedakan menjadi 3, yaitu calon laron, rayap prajurit, rayap pekerja. Itu memiliki sendiri-sendiri ya. Kemudian setelah itu berproses menjadi laron dewasa. Sayapnya berkembang. Nah ini sudah memiliki sayap. Nah, kemudian laron menanggalkan sayapnya pada saat musim kawin ya. Kemudian di sini ada raja, dan ini menjadi raja dan ratu rayap. Nah, di sini yang ratu ini, ini sudah mulai mempersiapkan telurnya ini ya. Ini sudah akan bertelur. Nah, setelah itu telurnya dikeluarkan seperti ini dan seterusnya ya. Prosesnya seperti itu. Jadi secara garis besar daur hidup rayap itu telur, nimfa, imago, begitu ya. Jelas ya anak-anak. Dan daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu banyak sekali. Ayam itu termasuk dari telur, terus anak ayam atau istilahnya itu kutuk ya, kemudian menjadi ayam dewasa. Begitu ayam remaja, ayam dewasa, sama saja ya. Tapi yang jelas intinya itu tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sapi, kambing, kucing itu tidak sempurna, dan lain-lain ya. Begitu anak-anak, jelas ya. Nanti kamu salin, jangan lupa kemudian foto kirim Bu Guru ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.